Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal pemantapan persiapan asesmen daerah SMP MTS Kabupaten Sleman tahap 2. Langsung saja kita bahas soalnya. Perintahnya adalah bacalah teks berikut. Kalau ada perintah bacalah teks berikut, maka mau nggak mau kalian harus membaca teks ini. Dan sebelum membaca teks, pastikan kalian sudah melihat pertanyaannya apa. Di sini yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Yang ditanyakan adalah pernyataan. Maka kalian harus mencari mana pernyataan yang ada di dalam teks ini. Mari kita baca. Oh ya, dalam membaca soal, sebaiknya kalian membaca teks ini dengan jeda, nada, dan sebaik-baiknya. Walaupun dalam hati ya, agar kalian bisa memanai sebetulnya teks ini apa yang dibicarakan. Baik, kita lihat satu persatu dari pernyataan A. Pintu gerbang keraton yang dikenal sebagai Gedung Gapura Pangurakon menandakan batas kota Yogyakarta. Ini di sini teks ini bukan merupakan batas kota Yogyakarta ya, tapi di sini merupakan batas kerajaan. Jadi yang A ini salah, jangan dipilih. Kemudian yang B, Keraton Yogyakarta yang dibangun pada abad ke-18 memancarkan kelangkaan arsitektur Jawa. Di sini bukan memancarkan kelangkaan, tetapi memancarkan keindahan. Berarti jawaban yang B ini salah, jangan dipilih. Kemudian yang C, sebagai pusat kebudayaan dan tradisi Jawa, keraton merupakan tempat tinggal resmi presiden. Tidak ada yang bicarakan tempat tinggal presiden di sini, tempat tinggal resmi Sultan Hamengkubuwono dan keluarga. Baik, sudah pasti jawaban yang C ini salah, jangan dipilih. Tersisa jawaban yang D. Meskipun memang ini tinggal satu-satunya jawaban, tapi kalian harus memastikan dulu sesuai dengan teksnya atau tidak. Keraton Yogyakarta sebagai rumah bagi berbagai upacara keagamaan dan kebudayaan. Nah, cocok. Ini ada di kalimat terakhir. Keraton Yogyakarta juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan tradisional dan rumah bagi berbagai upacara keagamaan dan kebudayaan. Jawabannya yang D. Kemudian nomor 2. Bacalah teks berikut. Mari kita lihat dulu pertanyaannya apa. Pertanyaannya adalah tujuan penulisan teks tersebut adalah. Jadi yang kita tanyakan apa yang tujuannya ya menulis teks ini. Mari kita baca. Tebing Breksi yang terletak di pinggiran kota Yogyakarta merupakan sebuah situs alam yang menakjubkan dengan formasi batu yang unik. Batu yang terbentuk dari endapan material vulkanik dan memiliki tekstur yang khas memberikan sentuhan seni alam yang memukau. Tebing ini menarik perhatian pengunjung dengan pemandangan yang indah dan bentuk-bentuk batu yang terukir alami serta menciptakan panorama yang menakjubkan. Selain menjadi destinasi wisata alam yang populer, Tebing Breksi juga menjadi tempat favorit bagi para pecinta fotografi yang ingin menangkap keindahan alam dengan detail arsitektur alami. Dengan nuansa tenang dan panorama menawan, Tebing Breksi memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung yang datang ke tempat ini. Nah, ini kalau kita lihat, kita cermati termasuk ke dalam teks deskripsi. Dia mendeskripsikan tentang Tebing Breksi. Nah, mendeskripsikan ini kata lainnya yaitu menggambarkan. Gitu. Kita cari mana yang menggambarkan. Yang pertama itu menginformasikan bahwa Tebing Breksi memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap pengunjung yang datang ini. Iya, memang sebetulnya ini juga memberikan informasi. Tetapi karena detail-detailnya yang dia ceritakan dalam teks ini lebih kepada menggambarkan keunikan dan keindahan tempat wisata Tebing Breksi. Jadi di sini jawabannya yang D. Kemudian soal nomor 3. Ini bacalah teks berikut. Diminta untuk menunjukkan situasi yang muncul dalam masyarakat berkaitan dengan teks tersebut. Nah, situasi yang mungkin muncul ini sama dengan prediksi ya. Dan apa syarat kita mencari prediksi dalam sebuah teks? Yang pertama yang harus diingat adalah walaupun ini bersifat prediksi yang belum pasti, tetapi pastikan itu logis. Jadi di sini bacaannya, saat ini aktivitas Gunung Merapi di Yogyakarta menunjukkan peningkatan yang perlu diwaspadai oleh masyarakat setempat dan pihak berwenang. Peningkatan aktivitas ditandai dengan guguran lava yang sering terjadi mencerminkan aktivitas vulkanik yang lebih tinggi dan potensi erupsi yang dapat membahayakan lingkungan sekitarnya.
Gunung Merapi yang dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia ini memiliki sejarah erupsi yang cukup sering. Peningkatan status ini memicu langkah-langkah kewaspadaan dan evakuasi yang harus diambil untuk menjaga keselamatan penduduk di sekitarnya. Pihak otoritas vulkanologi dan mitigasi bencana telah gencar melakukan pemantauan dan memberikan informasi terkini kepada publik agar dapat mengantisipasi dan bersiap menghadapi potensi ancaman dari aktivitas Gunung Merapi yang meningkat. Kita lihat mana pernyataan yang merupakan prediksi dari teks ini. 1. Jumlah pengunjung di tempat wisata Kaliurang mengalami penurunan. Konteksnya tidak langsung seperti ini ya, karena yang dibicarakan di sini adalah adanya potensi ancaman dan aktivitas Gunung Merapi. Kemudian kalau yang teks 2, stop. Jumlah pengunjung tempat wisata Kaliurang mengalami penurunan. Ya, ini benar. Jumlah pengunjung wisata Kaliurang mengalami penurunan. Ini menurut prediksi ya, karena adanya potensi ancaman dan aktivitas tadi ya, sehingga memungkinkan pengunjungnya mengalami penurunan. Kemudian yang nomor 2, pendakian Gunung Merapi semakin meningkat karena rasa penasaran. Ini tidak logis, karena kalau ada ancaman dan aktivitas yang meningkat, mesti orang-orang akan menjauhi Gunung Merapi, bukan malah mendaki. Soal nomor 3, masyarakat berbondong-bondong mengungsi sebagai antisipasi bencana. Sebelumnya ini belum mengungsi ya, karena ini kan kalau antisipasi mengungsi itu ketika sudah terjadi aktivitas erupsi, bukan ketika baru mulai ada ancaman ini antisipasi. Jadi bukan, mengungsi itu bukan sebagai antisipasi bencana. Kemudian yang keempat, masyarakat semakin waspada dan siap mengantisipasi bila ada potensi bencana. Ya, betul. Masyarakat jadi waspada dan mengantisipasi bila terjadi potensi bencana. Misalnya termasuk nanti ketika sudah terjadi erupsi dan mengenai daerah sekitarnya, masyarakat baru akan bondong-bondong mengungsi. Kemudian soal nomor 4, ini perhatikan poster berikut. Perintahnya adalah perhatikan poster berikut. Akan diperhatikan secara keseluruhan gitu. Intinya kalian harus tahu bahwa ini poster ini berbicara tentang apa. Ini dari judulnya kelihatan ya, pencegahan kebakaran. Di sini ada waspadai sumber api, jangan merokok saat mengisi BBM, periksa instalasi listrik, hindari kebakaran saat terik. Nah, keempatnya ini merupakan pencegahan kebakaran. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kalimat yang mewakili keseluruhan isi poster. Keseluruhan, bukan hanya satu aspek yang dipilih di sini. Kita lihat dari A sampai D. Yang A, masyarakat diminta untuk mewaspadai sumber api dan rajin memeriksa instalasi listrik. Kan ya, tidak sesuai dengan isi poster tadi ya. Hasil memeriksa instalasi listrik ini hanya merupakan 2 aspek, bukan semuanya. Yang B, masyarakat Indonesia dihimbau supaya tidak merokok saat mengisi BBM atau di dekat sumber api. Baru aspek tertentu, belum semua. Yang C, masyarakat Indonesia dihimbau untuk melakukan pencegahan kebakaran dengan 4 langkah antisipasi. Nah, betul ya, di sini ada 4 langkah tadi. Kita pastikan dulu jawaban yang D. Ini kenapa yang D ini salah? Yang D ini apakah seluruh atau tidak? Masyarakat diminta untuk tidak membakar saat terik dan selalu rajin memeriksa instalasi listrik. Ini juga aspek sebagian saja, bukan keseluruhan. Jadi jawabannya yang C. Kemudian untuk soal nomor 5, di sini bacalah infografik berikut. Di sini kita lihat secara keseluruhan dulu, kemudian kita cek soalnya. Pernyataannya sesuai dengan infografik tersebut adalah, kita nyari pernyataan yang sesuai mana? Mari lihat bersama-sama. Nah, hutan kemasyarakatan. Hutan masyarakat yang disingkat pula sebagai HKM adalah hutan negara yang manfaatnya ditunjukkan untuk memberdayakan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar wilayah kawasan hutan. Ini sesuai ya yang A ya. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian yang B. Kenapa di sini yang B itu salah? Jadi kalau kalian merasa bahwa jawaban A ini sudah tepat, kalian cek lagi yang jawaban B, C, D kenapa salah. Yang B kenapa salah? Ada 5 macam manfaat hutan kemasyarakatan bagi sosial ekonomi. Salah satunya adalah sebagai sumber mata pencaharian. Bukan ya, di sini tidak ada sebagai menjadi sumber mata pencaharian sebagai manfaat-manfaatnya. Ada 5 manfaat. Di sini ada 3 manfaat ya, bukan 5. Jadi jawaban yang B ini salah. Kemudian yang C,
Salah satu prinsip hutan masyarakat HKM adalah untuk menjamin ketersediaan air bagi rumah tangga dan pertanian. Ini manfaat ya, bukan merupakan prinsip hutan. Jadi jawaban yang C salah. Yang D, hutan kemasyarakatan mengalami penurunan luas wilayah setiap tahun karena penebangan hutan secara liar. Apakah mengalami penurunan di sini? Mengalami peningkatan, bukan penurunan. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 6. Bacalah infografik berikut. Pertanyaannya kalimat yang merupakan simpulan. Nah, kalau simpulan itu meliputi semua hal dari poster ini sebetulnya apa sih yang bisa kita dapatkan dari keseluruhan infografik ini? Di sini kita lihat dari judulnya Indonesia Surga Perikanan Dunia. Kalimat yang merupakan simpulan ya, simpulan infografik berikut yang mana? Yang A, Indonesia dengan wilayah luas menjadi produsen utama perikanan dan budidaya yang tersebar di Nusantara dengan komoditas unggulan rumput laut, tuna, udang, dan kepiting. Ini di sini sudah mencakup semuanya ya. Kita lihat dulu yang B. Indonesia dengan wilayah luas menjadi produsen utama perikanan yang tersebar di Sumatera dan Jawa dengan komoditas unggulan udang, rumput laut, udang, tuna, dan kepiting. Di sini bukan hanya di Sumatera dan Jawa. Ya, yang B ini belum tepat. Yang C, berbagai wilayah antara lain Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku menjadi pusat komoditas unggulan rumput laut, udang, tuna, dan kepiting. Ya, di sini kita banding berbagai wilayah ini sih. Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku menjadi pusat budidaya komoditas unggulan. Ini sebetulnya keempat-empatnya ini ya, 4 jenis produk unggulan itu tersebar di berbagai wilayah ini. Bukan merupakan pusatnya. Kemudian yang D, komoditas unggulan seperti rumput laut, udang, tuna, dan kepiting masuk ke dalam peringkat nomor 1 dunia dalam hal produksi dan nilai ekspor. Dengar nih yang kalimat di sini. Dengan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta kilometer persegi, Indonesia dikenal sebagai produsen utama perikanan tangkap dan budidaya. Bahkan beberapa komoditas unggulan seperti udang, tuna, rumput laut, dan kepiting menduduki peringkat teratas. Teratas ya, bukan peringkat 1. Ya, ini dalam produksi dan nilai ekspor. Di sini nilai ekspornya tidak dikatakan, hanya dikatakan bahwa komoditas unggulan memiliki peringkat atas dunia. Yang paling sesuai yang A. Kemudian soal nomor 7. Kalimat yang menyatakan, bacalah teks berikut ya. Ini tadi minta untuk membaca. Terus yang ditanyakan adalah hubungan sebab akibat dan pertentangan. Di sini ada 2 pertanyaan ya. Mana yang merupakan kalimat yang ada hubungan sebab, kemudian mana kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan. Nah, kita cermati satu persatu kalimatnya. Yang nomor 1. Lumpur lapindo di Surabaya merupakan suatu bencana alam yang berasal dari letusan sumur gas yang terjadi pada 29 Mei 2006. Kejadian ini mengakibatkan tumpahan lumpur panas yang terus-menerus membanjiri wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Proses pengeboran gas yang dikelola oleh PT Lapindo Berantas menyebabkan longsoran tanah dan material alam yang bercampur lumpur mengalir tanpa henti. Dampak dari lumpur lapindo yang sangat signifikan mencakup kerugian ekonomi, hilangnya lahan pertanian, dan pengungsian ribuan warga. Walaupun banyak kerugian yang ditimbulkan masyarakat dengan cerdas membuat berbagai kerajinan dari lumpur tersebut. Nah, kita lihat sini yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kita lihat di kalimat 3 ini. Ada kata menyebabkan. Nah, menyebabkan di sini menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian yang hubungan pertentangan ada kata walaupun. Jadi jawabannya yang D. Kemudian nomor 8. Yang ditanyakan hubungan kronologi dan syarat. Kronologi itu urutan ya, urutan kejadian. Kemudian kalau syarat itu persyaratan. Kita lihat di sini kalimat yang menyatakan hubungan kronologi. El Nino merupakan fenomena iklim alamiah yang terjadi ketika suhu permukaan laut di kawasan
Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena ini memiliki dampak global yang signifikan terhadap pola cuaca dan iklim di berbagai wilayah di seluruh dunia. Selama fase El Nino, suhu laut meningkat sehingga memicu perubahan besar dalam sistem atmosfer dan mengakibatkan peningkatan curah hujan, kekeringan, atau bahkan cuaca ekstrem seperti badai dan banjir di beberapa wilayah daerah. Dampaknya melibatkan perubahan pola musim, penurunan produksi pertanian, dan pergeseran ekosistem laut. El Nino juga dapat memicu kejadian cuaca ekstrem seperti kebakaran hutan yang memiliki konsekuensi serius terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Antisipasi akan maksimal jika masyarakat diberikan pemahaman yang mendalam tentang El Nino dan pemantauan secara terus-menerus terhadap perkembangannya. Mana yang merupakan hubungan kronologis dan syarat. Nah, yang paling mudah hubungan syarat ini ya, ada kata kuncinya jika, asalkan. Lihat dari sini, berarti nanti yang kedua ini merupakan kronologis nomor 2. Nomor 6 ini, kalimat 6 ini menjadi hubungan syarat. Kemudian kronologisnya ditandai oleh kata apa? Di sini ada kata menjadi lebih hangat. Nah, ini menunjukkan kronologi. Jadi dari yang sebelumnya lebih hangat, tadi sebelumnya tidak begitu, kan menjadi lebih hangat dari biasanya lain. Ada perubahan di sini. Ada merupakan kronologi. Ada kata juga kata kunci di sini ketika. Nah, jawabannya yang D. Kemudian nomor 9. Bacalah teks berikut, diminta untuk menandai mana yang kalimat utama. Kalimat utama itu kalimat yang dia cakupannya lebih luas. Kemudian kalimat utama bisa juga kalimat yang akan dikuatkan oleh kalimat-kalimat yang lain. Atau bahkan bisa juga kalimat utama ini bisa juga yang akan dikontrakan dengan kalimat yang lain. Dan kita cari, dan juga kalimat utama itu letaknya bisa dipindah tempatkan. Jadi jika kalimat utama itu di awal, dia bisa ditaruh di akhir, kalau akhir dia bisa di awal. Kita lihat bersama di sini kalimatnya satu persatu. Salju yang turun dari langit berbentuk butiran-butiran putih menjadi hiasan indah untuk bumi. Banyak kota berubah menjadi bernuansa putih dengan pemandangan yang cantik sehingga sangat memikat bagi banyak orang. Hawa di kawasan beriklim tropis pun berubah jadi dingin menusuk kulit. Inilah suasana musim dingin indah yang sedang terjadi di Jepang. Jadi dari kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3 ini sebetulnya menjelaskan atau menjabarkan dari kalimat yang keempat. Coba kita ubah kalimat yang keempat ini, kita taruh di awal. Menjadi suasana musim dingin indah yang sedang terjadi di Jepang. Salju yang turun dari langit, kemudian banyak kota berubah menjadi putih. Nah, kawasan menjadi menusuk kulit. Nah, ini menunjukkan semuanya adalah suasana musim dingin yang indah yang sedang terjadi di Jepang. Jadi kalimat utamanya ada di 4. Jadi jangan selalu terjebak kalimat utama itu selalu di awal, tidak. Kalimat utama bisa juga letaknya di akhir. Nah, kalau kalimat utamanya itu ada di awal, maka dia merupakan paragraf deduktif. Adapun seperti ini merupakan paragraf yang ada di akhir. Induktif namanya. Nah, jadi jawabannya nomor 9 ini A. Dia nomor 10, ide pokok. Nah, syarat mencari ide pokok adalah kamu bisa menemukan kalimat utamanya dulu. Dari teks ini mari kita baca, kemudian kalian temukan mana yang merupakan kalimat utama. Meteor adalah benda angkasa yang terbakar ketika memasuki atmosfer bumi dan menghasilkan kilatan cahaya. Fenomena ini sering disebut dengan fenomena bintang jatuh dan menjadi peristiwa alam yang mengagumkan bagi pengamat langit. Meskipun ukurannya kecil, dampak visual ilmiah dari meteor cukup signifikan. Pengamatan terhadap meteor membantu para ilmuwan untuk memahami asal-usul dan komposisi benda-benda luar angkasa. Selain itu, studi terhadap meteor juga memberikan wawasan tentang kondisi atmosfer bumi dan efek-efek yang terjadi selama perjalanan melalui lapisan atmosfer. Nah, dari sini tampak kalimat utamanya ada di kalimat 1. Ini ada kata kunci adalah. Kalau adalah itu dia ngomongin tentang pengertian. Meteor adalah benda angkasa yang terbakar ketika memasuki atmosfer bumi dan menghasilkan kilatan cahaya. Ini adalah kalimat utama. Nah, kalimat utama ini kalian cari intisarinya apa sih dari kalimat ini tadi? Kita pilih dari opsi A, B, C, D. Yang A, benda angkasa yang terbakar tersebut diamati oleh para ilmuwan. Benda angkasa apa?
Di sini belum disebut. Kemudian yang B, meteor adalah fenomena bintang jatuh yang merupakan peristiwa alam. Di sini bukan fenomena bintang jatuh ini dibicarakan di teks di kalimat nomor 2, bukan kalimat yang utama tadi, berarti jangan dipilih. Kemudian yang C, benda angkasa yang terbakar ketika masuk ke atmosfer disebut meteor. Dibalik ya. Kalau ini tadi pengertian dulu, ini pengertian dulu, terus ini meteor. Kalau saat error di teks tadi meteor adalah sama ini intinya bicarakan tentang pengertian meteor. Jadi jawabannya yang C. Kita lihat yang D, pengamatan meteor sebagai benda angkasa yang masuk ke atmosfer bumi itu tidak ada di kalimat utama. Ini jawabannya yang C. Demikian tadi pembahasan soal PPAD 2 untuk nomor 1 sampai nomor 10 dan akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.